Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sholih-sholiha. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik dengan tema 4 tentang berbagai pekerjaanku dengan subtema 1, pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, menilai kejadian yang terdapat dalam dongeng. Kedua, menyebutkan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya. Ketiga, mengidentifikasi dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Keempat, menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan terhadap suatu cerita. Kelima, menjelaskan makna sila ketiga Pancasila. Dan yang terakhir, keenam, menggambar kreasi bertema nelayan. Apakah anak-anak suka mendengarkan dongeng? Tentu saja suka, bukan? Terutama yang bertemakan legenda Indonesia. Ternyata di sekitar kita begitu banyak dongeng atau cerita yang sangat menarik. Seseorang yang menceritakan dongeng disebut pendongeng. Pendongeng merupakan salah satu jenis pekerjaan. Menurutmu, apa saja yang dilakukan oleh seorang pendongeng saat ia bekerja? Bacalah dongeng berikut dengan seksama. Bagaimana sikap tokoh dalam dongeng tersebut? Ini adalah paragraf lanjutan dari cerita Burung Bangau dan Seekor Ketam. Seorang pendongeng biasanya menggunakan boneka atau wayang untuk menarik perhatian penontonnya. Wayang ada yang terbuat dari kertas, kulit, maupun kayu. Wayang golek merupakan boneka kayu dalam seni pertunjukan tradisional Sunda. Wayang tersebut dibuat oleh seorang pengrajin kayu. Apa sajakah hasil dari pengrajin kayu selain membuat wayang golek? Untuk mengetahuinya, ayo bacalah teks berikut ini. Sumber daya alam yang digunakan oleh Pak Karna adalah kayu. Tahukah kamu dari mana kayu berasal? Apakah kayu adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Amatilah proses pengolahan kayu oleh pengrajin berikut ini. Kayu diambil dari hutan, kemudian ditebang oleh penebang. Kemudian kayu yang sudah ditebang diangkut ke kota. Setelah diangkut ke kota, kayu tersebut kemudian dibuat kerajinan oleh pengrajin. Setelah itu, barang yang telah dibuat kemudian dijual ke toko-toko. Setelah itu, konsumen membelinya dan memakainya di rumah. Nah, dapat disimpulkan bahwa kayu yang dipakai pengrajin untuk membuat kerajinan berasal dari hutan. Salah satu hutan yang sering diambil kayunya di Indonesia adalah hutan Kalimantan. Dahulu, hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia. Namun, kini pohon yang ada di dalamnya semakin berkurang jumlahnya akibat sering terjadinya kebakaran hutan dan penebangan liar. Beberapa pekerjaan memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan baku untuk diolah dan kemudian menghasilkan berbagai perabot seperti kursi dan juga meja kayu. Akan tetapi, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.
Tahukah kamu, untuk membuat sebuah barang baru, kita dapat menggunakan barang yang sudah tidak dipakai. Beberapa barang bekas dapat dimanfaatkan menjadi barang baru yang memiliki kegunaan. Kegiatan pemanfaatan barang bekas merupakan upaya penyelamatan lingkungan dari sampah. Tahukah kamu apa saja cara yang dapat dilakukan dalam memanfaatkan sampah? Cara mengolah atau memanfaatkan sampah dikenal dengan beberapa istilah sebagai berikut. Yang pertama adalah reduce. Reduce adalah kegiatan mengurangi pemakaian suatu barang atau perilaku yang dapat mengurangi sampah. Kemudian yang kedua adalah reuse. Reuse adalah kegiatan menggunakan kembali barang yang masih bisa dipakai. Yang ketiga adalah recycle. Recycle adalah kegiatan mengolah kembali atau mendaur ulang sampah. Yang terakhir, yang keempat adalah replace. Replace adalah kegiatan memakai barang alternatif atau pengganti yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Tahukah kamu bahwa ada pekerjaan yang dapat mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai? Pekerjaan apa itu? Ayo bacalah teks berikut dengan seksama. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, mulai dari kekayaan sumber daya hutan hingga sumber daya laut. Hal ini tentu berpengaruh pada pekerjaan masyarakatnya. Mayoritas masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan. Para nelayan biasanya melaut secara berkelompok. Setiap anggota kelompok diharuskan untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan agar dapat bekerja sama mencari ikan dengan baik. Kerja sama dalam kelompok dapat meringankan pekerjaan. Pekerjaan yang semula sulit saat dilakukan sendiri akan lebih mudah jika dilakukan secara bersama-sama. Kerja sama juga dapat mempererat persaudaraan. Hal ini merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila yang bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Simbol sila ini adalah pohon beringin. Makna dari sila ketiga Pancasila antara lain: 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Ketiga, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, keempat, adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila ketiga Pancasila memiliki simbol pohon beringin. Simbol pohon beringin bermakna perlindungan dan pengayoman. Makna pohon beringin pada Pancasila dapat diuraikan sebagai berikut. Pohon beringin memiliki naungan cukup besar yang mampu melindungi siapapun yang berada di bawahnya. Kemudian, ukuran pohon beringin yang besar mencerminkan negara Indonesia yang besar sehingga dapat melindungi semua rakyatnya. Dan yang terakhir adalah akar yang menggantung menunjukkan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama bangsa Indonesia. Ayo mulailah menggambar dengan bertema nelayan. Kamu dapat melakukannya dengan beberapa langkah berikut. Yang pertama, buatlah sketsa sesuai gambar yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, tebalkan sketsa dengan pensil warna atau cat air. Dan yang terakhir, hilangkan garis sketsa. Nah, buatlah gambar sekreatif mungkin. Perhatikan contoh gambar pemandangan laut di bawah ini. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sekarang kerjakanlah soal latihan di bawah ini dengan jawaban yang tepat ya anak-anak.
Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.